Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya. Salam Kopi Inspirasi 81. Kali ini saya akan mereview ya, kemarin setelah habis pemupukan yang saya lakukan ya, 20 sak dalam satu hari ya, yang harus saya selesaikan, dan satu pohonnya itu saya beri 2 kilo ya, kurang lebihnya 2 kilo. Kemarin itu hujan teman-teman, hari ini saya lihat ke ladang. Kita lihat teman-teman hasilnya seperti apa, hasil pemupukan kemarin ya. Nah, ini dipantau-pantau kawan-kawan, kalau sudah selesai memupuk itu seperti apa kondisinya ya. Ini sampai seperti ini tanahnya kawan-kawan ya, membiru. Tuh ya, sampai teleknya cacing aja sampai tertutupi birunya. Lihat tuh ya, luar biasa. Tanahnya sampai begini ya. Dampak dari kita memberikan pupuk ya, bukan pupuk ini aja kawan-kawan, tapi dampak dari dolomit juga yang kita berikan sebanyak 2 kilo juga di awal 1 bulan yang lalu ya. Nah, coba lihat kawan-kawan. Nah, jadi seperti ini saya taburkan begini ya. Wes gitu aja. Tapi hasilnya mantap teman-teman. Jadi sekelilingan ini akan mendapatkan pupuk ya, sekelilingan daripada pohon ini. Jadi akar yang ke sini, yang ke sana, yang ke sana itu semuanya akan mendapatkan pupuk. Sebenarnya kena air semua, tapi kan airnya juga terbatas ya dalam hujan itu. Kalau dia sampai menggenangi ini ya berarti habis ya gitu ya. Nah, karena banyaknya pupuk yang kita berikan sehingga air itu tidak mampu untuk melarutkan ke semua pupuk yang kita berikan. Nah, seperti itu kawan-kawan. Tuh ya, tanahnya sampai seperti ini, lihat. Ini senangnya petani sawit kalau sudah dapat hujan ya. Apalagi sudah dipupuk kemudian dapat hujan. Nah, jadi kalau habis saya pupuk kemudian hujan malamnya, walaupun deras teman-teman, tapi tidak terlalu derasnya itu sampai 1 hari gitu atau 1 malam gitu ya. Tidak apa-apa teman-teman walaupun deras ya. Kenapa? Karena sawitnya sudah besar ya. Kondisi sawit yang sudah besar itu derasnya air hujan yang dari atas itu menimpa pelepah ya, seperti itu. Kemudian tidak langsung mengenai tanah. Nah, yang turun ke tanah itu mengalir lewat batang ya, mengalir lewat batang. Makanya tidak apa-apa kalau misalkan hujan deras, apalagi cuma sekali begitu aja. Apalagi kondisi tanahnya misalkan rata, wah mantap aja teman-teman, tidak masalah. Kalau tanahnya miring ya resiko teman-teman. Kalau miring itu ya bagusnya memang dibenam ya. Jadi kawan-kawan sampai seperti ini ya, melingkar seperti ini. Sebenarnya saya tabur pure gitu teman-teman, karena banyak pupuk yang saya berikan. Jadinya ini sisa yang terkena oleh air, masih sisa melingkar begini. Sebenarnya percikannya itu enggak cuma di sini ya, ngerti ya maksud saya teman-teman ya. Percikannya ketika saya lempar pure itu ada juga yang sampai sana kawan-kawan, ada juga yang sampai sini. Hanya bekas pupuk yang terbanyak ini masih menyisa. Nah, sisa ini yang masih membekas sehingga terbentuk seperti lingkaran begini ya. Nah, gitu ya. Tuh ya, sampai seperti ini ya kawan-kawan. Tuh, ini malah coba membiru bagian ininya ya. Kawan-kawan. Ini kalau sebulan lagi kawan-kawan, terus dikasih KCL, mantep ya. Sekarang ini NPK 15, 10, 12, kemudian nanti dikasih KCL 1 bulan kemudian sebanyak 1 kilo. Wah, gini teman-teman. Mudah-mudahan nanti walaupun sedikit kandungannya untuk kaliumnya ini ya, mudah-mudahan bisa menyokong ya nutrisi yang dibutuhkan oleh sawit ini. Jadi begini kawan-kawan, belum tentu nutrisi yang kita berikan sekarang ini, pupuk yang kita berikan sekarang ini hanya itu yang diserap oleh sawit kita. Itu belum tentu. Bisa jadi nutrisi-nutrisi pupuk yang kita berikan yang kemarin ya, di semester kemarin itu masih banyak yang belum terserap. Nah, itu bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh
sawit ini di masa sekarang, ditambah lagi nutrisi yang kita berikan sekarang. Nah, itu bisa jadi seperti itu ya. Ya, karena kita tidak memiliki laboratorium sehingga kita hanya mereka-reka saja ya. Begitu kawan-kawan ya. Nah, jadi optimis saja dan kita pantau ya kedepannya hasilnya seperti apa ya kawan-kawan. Nanti kita update kan seperti itu ya. Yang berikutnya kawan-kawan, saya perlu bilangkan ke kawan-kawan juga bahwa gulma ringan seperti rumputan ini serius kawan-kawan. Ini sangat penting ya bagi tanah kita ya, bukan kelapa sawit kita aja, tapi bagi kesuburan tanah kita itu sangat penting. Jangan sampai memang itu terus-terusan dibasmi total, terus-terusan maksud saya teman-teman ya. Ya sekali-kali boleh teman-teman, tapi jangan terus-terusan dibasmi total ya. Karena ini banyak manfaatnya teman-teman ya. Negatifnya memang dia menyerap unsur hara yang kita berikan, tapi tidak terlalu banyak juga ya. Karena bagian piringan kan kita semprot dan kita beri pupuk ini ya. Sebagian besar pasti diserap oleh tanaman kita. Nah, sebagian kecil diserap oleh gulma yang ada di area kita. Tapi penyelamatannya itu banyak ketika ada gulmanya seperti ini. Kenapa? Yang pertama, dia tidak erosi kawan-kawan. Jadi kalau ada hujan deras segala macam ya, dia tidak erosi, tidak tergerus oleh air tanahnya. Kenapa? Karena dicegah oleh rerumputan ini. Jadi tanah kita masih terlihat gembur, humusnya masih ada ya. Seperti itu kawan-kawan, dicegah oleh dia. Yang kedua, gulma-gulma ini sanggup menyimpan kadar air. Jadi kelembaban tanahnya itu terjaga. Itu yang paling utama kawan-kawan ya. Jangan sampai tanah kita itu dibiarkan terbuka terus-menerus maksudnya. Sekali-kali itu juga nggak apa-apa loh kawan-kawan sebenarnya. Anda semprot total sekali-sekali itu nggak apa-apa. Apalagi musimnya musim hujan. Ya nggak apa-apa kawan-kawan ya. Itu tumbuh lagi sebentar lagi. Tapi kalau dilakukan terus-menerus sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan gitu ya. Bukan melarang total haram, bukan kawan-kawan. Sebaiknya jangan. Karena kita memperhatikan kondisi tanah. Nah, saya perlihatkan sekarang yang bagian yang tergerus air punya tetangga kawan-kawan. Tuh di situ ya. Nih kawan-kawan, ini sawit saya. Kemudian sebelah ini sudah punya tetangga. Nih ya. Tanahnya tergerus oleh air hujan. Ini bukan karena disemprot sebenarnya. Gulmanya bukan karena disemprot. Ini jarang sekali, hampir tidak disemprot kawan-kawan ya. Ini sebenarnya katanya mata 5 tapi ukuran 8. Jadi terlalu sempit, kemudian pelepahnya saya lihat pelepah panjang. Nah, sehingga rumput ini tidak tumbuh. Ini teman-teman ya, tergerus, tanahnya tergerus nih ya. Erosi seperti ini. Nampak sekali tanahnya itu pada hilang bagian atas. Nah ya, hilang teman-teman ya, terbawa semua seperti ini ya. Ini akibatnya kalau kita nanam terlalu rapat juga kawan-kawan. Jadi rumputnya nggak tumbuh. Ketika rumput nggak tumbuh, tanahnya ini agak miring kebetulan. Ya akhirnya dari sana itu larinya ke sini kan, dibawa oleh air tanahnya. Nah seperti itu nih, sampai dalam seperti ini kawan-kawan. Tuh, tergerus air. Nah ini tuh ya, sampai akar ini loh kelihatan. Ini akar sawit ini. Nah, airnya sampai melintas seperti ini. Tanahnya ini sampai terkupas, sampai akarnya ini kelihatan. Tuh. Nah ya, jadi tanahnya habis ke bawah oleh air. Nah seperti itu. Kecuali bagian-bagian yang ada pelepahnya begini. Nah seperti ini juga bisa dibendung begini ya. Ada dikasih kohe, dia berhenti tanahnya di situ. Nah ini juga iya sama. Ya ada pelepah-pelepah ini seperti ini, dia berhenti. Tapi bagian yang tidak ada seperti ininya, maka dia akan lewat sini dan ini yang digerus. Nah akhirnya tanahnya tuh tinggal kerasnya saja. Nah itu yang sangat merugi kawan-kawan. Jadi humus yang di atas itu tergerus. Nah akan berbeda dengan lahan saya kawan-kawan nih, apa namanya, tidak tergerus. Kenapa? Banyak rumputnya tempat saya seperti ini ya. Tanahnya tetap aja di sini ya.
Nah, jadi nggak tergerus kawan-kawan. Tuh ya, subur masih, jadi humusnya masih tetap ada seperti ini. Oke kawan-kawan, mungkin sampai di sini perjumpaan kita ya. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kawan-kawan semuanya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.